Halo, selamat datang kembali di podcast Ruang Baca. Lebih dari sekedar membaca, tempat di mana kita menjelajahi dunia buku dan berbagi cerita inspiratif. Kembali lagi nih bersama saya. Ya, setelah di episode ketiga kemarin kita ditemani oleh Teacher Wida yang kece badai nih. Nah, kali ini di episode keempat, kalian akan ditemani oleh librarian kece yang tidak kalah badainya dari Teacher Wida yang kemarin. Yang sukanya baca buku, tapi kadang suka ngintip dulu nih halaman terakhirnya supaya nggak penasaran ceritanya kayak gimana. Dengan saya akan menemani Lazuardia mengarungi cerita seru dari buku favorit anak-anak. Nah, di bulan Oktober ini, kita sudah memasuki episode keempat dari podcast Ruang Baca. Beri tepuk tangan yang meriah, yeay! Nah, di episode kedua pada bulan Agustus, kita mengundang kakak-kakak SMP. Ada kakak Risa, kakak Kelva, dan kakak Andra. Kita membahas buku favoritku juga, dan rasanya senang sekali mengetahui buku-buku favorit anak-anak yang syarat akan pesan moral. Lalu di episode ketiga pada bulan September kemarin, kita mengundang para guru Lazuari GCS, yaitu Teacher Ito dan Teacher Rifai, yang berbagi inspirasi favoritku. Seru banget kemarin pas nonton cerita podcastnya. Dan kali ini episode keempat kita mengundang adik-adik dari SD Lazuardi GCS. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru soal buku favoritku lagi. Siapkan camilan dan kopi kalian. Atau kalau misalnya kalian sukanya teh hangat, boleh banget nih nonton sambil minum teh hangat. Atau biasanya Ibra kalau nonton video sukanya sambil apa nih? Makan citato. Makan citato, minumnya apa? Minumnya air putih. Air putih, ya sehat ya. Kalau Gani gimana nih kalau pas nonton ini sukanya sambil baca apa? Sambil makan apa atau minum apa? Kalau misalnya lagi nonton ya tiduran aja. Tiduran, nggak sambil makan dan minum berarti ya? Makan apa aja. Makan apa aja. Kalau Arya gimana nih kalau sambil nonton enaknya sambil minum dan makan apa nih Arya? Nah, kalau aku sih sukanya makannya sama kayak citatos. Citatos. Iya, jadi bisa nih Lazuardian tuh menyiapkan cemilan favorit kalian sambil menonton podcast Ruang Baca. Misalnya minum teh hangat sambil makan cookies. Jadi nonton sambil minum sambil makan cookies menemani hari-hari Lazuardian menjadi lebih manis dan ceria. Nah, kita akan berlayar di samudra literasi tanpa perlu takut tenggelam nih, kecuali dalam cerita yang seru tentunya. Penasaran banget nih, kira-kira buku favorit anak-anak apa ya? Nah, hari ini teacher dia tidak sendirian, teacher dia sudah ditemani oleh adik-adik kelas 4 SD yang hebat. Nah, boleh nih perkenalan namanya dulu ya, dan sapa Lazuardian yang sedang menonton podcast kita. Boleh mulai dari Gani dulu mungkin perkenalan nama dan kelasnya. Halo, nama aku Gani dari kelas 4 Observatory. Halo, nama saya Ibra dari kelas 4 Observatory. Halo, nama saya Arya, saya juga dari kelas 4 Observatory. Wah, kalian sekelas semua ya? Iya. Nah, jadi teacher dia hari ini bersama Ibra, Gani, dan Arya. Nah, Arya ini adiknya kakak Andran yang kemarin kita undang podcast juga di episode kedua. Ternyata adik dan kakak ini sama-sama suka baca buku loh. Nah, sekarang kita bisa, sepertinya kita bisa langsung masuk ke topik utama kita ya anak-anak ya. Iya. Nah, di episode keempat ini, tapi sebelum kita memasuki topik kita hari ini, teacher dia mau pantun dulu nih. Nanti kalian bilang cakep ya. Oke, pantunnya bakalan cakep banget nih, secakep teacher dia hari ini. Oke? Beli buku di pasar minggu. Cakep. Sambil minum es kelapa muda. Cakep. Baca buku serasa bertemu teman baru. Cakep. Yuk bahas buku favorit kita. Selamat datang di podcast Ruang Baca episode 4. Oke. Nah, hari ini kita akan mengeksplorasi alasan dibalik anak-anak ini atau Ibra, Gani, dan Arya memilih buku-buku favorit yang kalian bawa nih hari ini. Dan bagaimana buku-buku tersebut meninggalkan kesan yang mendalam pada kalian semua. Oke, sebelum kita memasuki topik utama kita, teacher dia mau bertanya dulu nih sama teman-teman, sama anak-anak. Apa yang membuat kalian suka baca buku? Mungkin dari Arya dulu boleh? Kalau aku sukanya baca buku tentang pahlawan Islam. Apa yang membuat Arya suka baca buku? Soalnya banyak pengetahuan yang luar biasa. Kalau Ibra gimana? Kalau Ibra sih
Ibra suka buku karena bisa cari pengetahuan. Habis itu bisa nemenin kalau lagi bosen baca buku daripada Bagus sekali. bengong. Oh iya betul, daripada bengong kita baca buku ya. Kalau Gani bagaimana nih? Kalau Gani sih memang dari dulu suka baca buku karena ya Gani suka membaca Baca buku. sama juga biasanya sebelum tidur baca Buku juga. Oh, keren banget. Nah, sejak kapan nih kalian suka baca buku? sejak dulu. Sejak dulu. Sejak kelas 2. Kelas 2. Kalau Ibra? Kalau Ibra, kalau nggak salah TKB. Oh, TKB. Ya ampun, berarti udah lama banget Ibra suka baca buku ya. Jadi ternyata kalian udah suka baca buku sejak masih TK, lalu ada yang dari SD juga. Jadi rasa kecintaan kalian terhadap buku memang sudah tertanam dari kecil berarti ya. Pasti seru banget nih bisa tumbuh kembang bersama buku-buku atau cerita favorit kalian. Tapi memang membaca buku itu suatu kegiatan yang sederhana ya teman-teman ya. Kita bisa membaca buku di mana aja tadi kan. Jadi kita nemenin supaya nggak bosan kita baca buku. Jadi kalau baca buku juga menurut teacher dia tuh rasanya tenang banget karena kita tuh kayak tenggelam dalam cerita bukunya itu kan. Jadi pas baca buku tuh ketagihan mau baca lagi, penasaran sama ceritanya seperti apa. Nah, kalau kalian gimana nih perasaannya ketika membaca buku? Biasa-biasa aja. Ada rasa seneng nggak pas baca buku? Kalau ada bagian yang bagus-bagus gitu. Oh, kalau ada yang bagian bagus, Arya merasa senang baca bukunya. Iya. Oke, kalau Ibra gimana nih? Kalau Ibra sih macem-macem sesuai dengan temanya. Oh, sesuai tema bukunya. Kalau berarti Iya. kalau misalnya baca buku horor, Takut. Kalau baca buku yang happy, bikin Ibra happy juga. Iya. Oke, kalau Gani gimana nih Gani? Kalau Gani suka perasaannya senang kalau baca buku, apalagi kalau baca buku tentang alam semesta. Soalnya Gani suka tentang alam semesta. Oh, nanti kita bahas ya tentang alam semestanya Gani nih. Nah, selanjutnya nih. Pertama nih teacher mau nanya dulu ke Arya. Bukan Arya, ke Ibra dulu deh. Ibra suka baca buku Dr. Seuss ya? Iya. Apa sih yang bikin Ibra suka banget sama bukunya Dr. Seuss? Kalau yang ini sih, Oh, boleh ditunjukin ke kamera bukunya. nah, Ibra sih suka bukunya soalnya karakternya imut-imut. Imut-imut, lucu-lucu Habis ya. itu bisa belajar gitu loh. Belajar apa nih? Kalau di buku itu Ibra belajar tentang apa? Kalau ini ngitung dari 1 sampai 10 gitu. Habis itu juga bisa ngelihat banyak banget karakternya, banyak ada singa. Ada singa, lalu ada apa lagi? Ada harimau. Ada harimau, lalu ada beruang juga tadi Iya, ya. ada beruang, ada burung. Oh, mereka sama-sama itu menyimpan apel di atas kepala mereka ya ceritanya. Iya, bagus banget ya. Berarti emang Dr. Seuss tuh emang jago banget bikin cerita yang imajinatif dan membuat karakter-karakternya itu terlihat sangat lucu dan membuat anak-anak juga suka baca bukunya ya. Selain itu juga buku-bukunya Dr. Seuss itu dikemas dengan bahasa yang berima sehingga membuat anak-anak juga tidak bosan, mudah dipahami juga oleh anak-anak ya. Betul ya Ibra ya. Nah, di sini juga Dr. Seuss menurut teacher juga buku-buku Dr. Seuss itu seperti dunia ajaib yang mengajarkan banyak hal-hal penting dengan cara yang sangat sederhana dan menyenangkan. Nah, kamu pernah merasa nggak kalau misalnya merasa kalau buku ini juga ngajarin kita untuk berpikir kreatif dan melakukan hal yang baru? Iya. Contohnya? Contohnya kayak karakter gitu ya. Karakternya lucu dan ini juga kan ngajarin kita hal baru dengan menghitung apel di atas kepala kan. Habis itu kayak hal-hal aneh yang nggak ada di dunia ini pun juga ada. Iya betul. Nah terus tadi selain buku-bukunya Dr. Seuss kan Dr. Seuss juga punya animasi ya. Iya. Nah kalau Ibra sama Gani sama Arya suka nonton animasinya juga nggak? Ada yang tahu nggak animasinya Dr. Seuss itu yang mana aja? Ada Lorax. Ada Lorax, terus ada satu lagi yang bagus juga. Dulu tuh teacher pas masih kecil suka banget nontonnya.
Judulnya tuh Horton Hears a Who. Itu juga Oh, bagus. iya, 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 yang yang ceritanya tentang gajah kan. Iya, tentang gajah. Kalau menurut Ibra sendiri di film animasinya Dolores itu seperti apa? Jadi sih kalau dari jalan ceritanya itu ada orang yang suka nebang pohon. Nah, awalnya orang itu masih berkeluarga, tapi karena pohon-pohonnya pada habis semua, maka keluarganya mereka itu pergi menjauh dari Iya. dia. Habis itu waktu ada habis itu kan ada kota kan. Ini yang tahun Ya. yang terbaru. ya yang terbaru ya. Mm-mm. Nah, jadi waktu ada kota di sana itu ada anak. Habis itu anaknya itu berencana mau ketemu si bapak yang kesepian itu. Buat nyari pohon terakhir di bumi tuh ceritanya Iya. ya. Nah, habis itu anaknya itu susah-susah ke sana. Dia melewati segala macam Ya, rintangan. segala macam kayak tembok gede gitu. Habis itu waktu udah sampai si itu tuh si anak itu ketemu sama orangnya. Nah, kalau gak salah si anak itu dinasihatin biar numbuhin pohon-pohonnya. Habis itu waktu anaknya balik ke kota, dia ngingetin pemimpin kotanya biar numbuhin pohon yang asli lagi gitu. Habis itu tapi si pemilik kota gak mau, cuman rakyatnya mau. Nah, habis itu rakyatnya keluar kan. Iya. Nah, habis itu si pemimpin kota itu dikeluarin. Habis itu dijadiin rakyat biasa. Habis itu sekarang semua orang nanam pohon. Iya, berarti emang ceritanya tuh tentang mengajarkan kita bagaimana cara untuk merawat lingkungan. Iya. Iya, kalian pernah kebayang gak sih kalau misalnya pohon-pohon di dunia kita itu ditebang juga kayak di film Dolores? Gak kebayang Gak sih. kebayang. Serem banget. Serem ya, jadi kita tuh bakalan kekurangan suplai oksigen tentunya ya. Kalau menurut Arya gimana nih? Kan kita sempat nonton nih waktu pas Sahabat Buku di kegiatan semester lalu tuh kita nonton Dolores juga. Arya suka nggak sama ceritanya Dolores? Agak suka. Kenapa tuh? Soalnya tentang biar menanam tanaman yang lebih besar. Nanam pohon ya. Jadi kita tuh emang harus menjaga lingkungan. Nah, dengan cara apa sih kita harus menjaga lingkungan? Dengan cara menanam pohon dan tanaman-tanaman. Iya, lalu kita tidak membuang sampah sembarangan. Ya, seperti itu. Ternyata seru banget ya Dokter Sius tuh, emang bukunya tuh bukan cuma untuk hiburan tapi juga mengajarkan kita tentang hal-hal yang sederhana tapi menyenangkan juga untuk kita bahas ya. Sederhana, tapi sederhananya kan numpuk kan, nanti Iya. lama-lama jadi gak sederhana lagi, lama-lama ngingetin dunia. Iya, betul banget Ibra. Oke, sekarang kita ke Gani nih. Tadi katanya Gani suka buku tentang universe ya, tentang alam semesta. Kenapa Ya. Gani suka buku tentang universe? Ya karena universe itu kayak ya seperti Belajar tentang planet belajar ya. tentang planet. Gani juga suka Luar angkasa, bintang-bintang berarti ya. bintang-bintang. Juga kan di luar angkasa banyak alat yang dibuat umat manusia untuk menjelajahi planet lain. Oh, Jadi- iya betul. Gani suka tentang teknologi itu. Oh, keren banget Gani. Tapi emang dunia luar angkasa tuh penuh sama misteri ya. Ya, Teacher, kayak apa tuh? ya kayak daerah yang belum pernah Mm-mm, ditemukan. betul. Terus juga di luar angkasa juga banyak teori-teori juga ya tentang teori Big Bang. Terus katanya ada black hole juga. Gani pernah baca juga nggak tentang itu? Iya, Gani pernah baca sama juga. Gani di buku ini juga sempet tahu tentang bintang terbesar. Oh, apa tuh bintang terbesar di alam semesta kita? Lupa namanya tapi tapi sebenarnya matahari itu jenis bintang yang kecil, Oh, berarti matahari itu ternyata bukan planet, bukan, tapi itu bintang. Oh, alah. jenis bintang yang kecil. Mm-mm. Tapi bagi kita matahari udah
seperti besar sekali. Padahal tuh itu Padahal bintang yang sebenarnya kecil ya. itu bintang yang kecil. Oh, nama yang bintang terbesar itu namanya Red Supergiant kalau nggak salah. Red Supergiant itu bintang terbesar yang ada di alam semesta. Berarti kebayang banget dong matahari aja yang tadi kata Gani tuh, yang menurut kita aja udah besar banget tuh, tapi ternyata kecil di alam semesta. Berarti kebayang kita sebagai manusia di bumi itu tuh berarti kecil banget dong. Iya, berarti kita tuh cuma bagian kecil dari alam semesta. Teman partikel doang. Iya, ya ampun, berarti Masya Allah banget ya ciptaan Allah tuh. Maksudnya kita juga melihat dunia tuh, melihat bumi tuh udah bagus banget ya teman-teman ya. Tapi ketika kita mengetahui lebih jauh lagi tentang alam semesta, ternyata ada yang lebih luas lagi dan lebih banyak lagi yang belum kita ketahui berarti ya. Ya, Nah, saking luasnya kita bahkan belum tahu semua nih tentang rahasia alam semesta. Nah, tapi kalian pernah dengar teori Big Bang nggak? Pernah. itu ledakan yang membuat satu universe ini kalau nggak salah Gani tahu. Betul. Terus ada lagi nih yang menarik tentang galaksi. Kalian pernah dengar gak namanya tuh galaksi Andromeda? Tahu. Oh, tahu. Itu galaksi paling bagus banget menurut teacher. Coba bayangin namanya aja galaksi Andromeda, itu udah bagus banget namanya. Terus pas ngeliat di Google juga tuh bagus banget kan gambarnya tuh, cantik banget si galaksi ini tuh. Nah, terus kalau misalnya, nah coba nih menurut kalian gimana kalau misalnya kita bisa lihat galaksi dari dekat? Gimana perasaannya? Ini gede banget. Gede banget, iya. Nggak kebayang juga bakal gimana ya. Maksudnya kita melihat bulan aja yang di atas langit tuh udah bagus ya kalau malam hari. Kadang-kadang merinding gitu loh. Oh, kalau misalnya bulannya bulan purnama. Ya, Kenapa merinding? kalau ngeliat galaksi dari dekat sih merinding ya. Cuman kalau bulan purnama sih kadang-kadang takut, kadang-kadang biasa aja. Oh, kadang-kadang biasa aja. Nah, terus tadi Gani nih habis baca buku itu pernah kebayang gak Gani bakal jadi astronot atau ilmuwan yang bisa menjelajahi luar angkasa? Ya, sempet kebayang. Oh, berarti Gani mau keluar angkasa ya? Iya, jadi Gani bisa belajar lebih banyak tentang alam semesta. Oh iya, teacher juga kayaknya pengen banget keluar angkasa, pengen banget lihat galaksi Andromeda itu. Kayaknya bakal jauh banget ya dari bumi ya sebenarnya letaknya ya. Bisa berkilo-kilometer. Betul. Lebih. Selanjutnya nih, sekarang kita ke Arya. Arya katanya suka banget sama buku Plants vs Zombie yang judulnya Keselamatan Penerbangan. Kenapa buku ini jadi favoritnya Arya? Soalnya Arya sering pergi jalan-jalan gitu. Karena naik pesawat. Hmm. Teacher dia penasaran nih setelah baca buku ini ada nggak hal baru tentang keselamatan yang Arya lakukan? Kayak misalnya di pesawat, Arya jadi tahu kalau misalnya di pesawat tuh kita harus menggunakan sabuk keselamatan, atau ketika kita di bandara kita harus apa? Di sini dijelasin nggak di bukunya? Iya, Coba seperti apa Arya? seperti kalau di bandara kita harus punya tiket Iya. kalau mau masuk pesawat. Terus kita antri rapih juga ya, tidak menyerobot antrian. Terus kalau misalnya terjadi sesuatu nih di pesawat, kira-kira kita harus apa nih? Soalnya teacher dia nggak pernah naik pesawat, jadi nggak tahu. Jadi kalau misalnya kita naik pesawat terus terjadi sesuatu yang di luar dugaan, kita harus apa? Keselamatan apa yang harus kita lakukan? Jangan panik. Oke, jangan panik. Gunakan sabuk pengamanan dengan benar. Oke. Tunggu sampai pramugari atau pramugara ya mengasih tahu harus ngapain. Cari pintu darurat terdekat dari kalian, dari kamu. Terus Kalau jangan kita di bandara lari-lari. ya. Jangan lari-lari. Oke, berarti kita harus tetap tenang di situasi darurat itu ya. Oke, nah di sini Arya bawa 2 buku nih. Pertama nih ada buku Plants vs Zombie yang judulnya Keselamatan Penerbangan. Satunya lagi ada apa Arya? Sultan Salahuddin Pembebasan Palestina. Wah, kenapa Arya suka buku ini? Tentang itu Sultan Muslim itu sama pahlawan Muslim. Oh, berarti bukunya mengajarkan kita tentang sejarah Islam ya? Iya. Oh, bagus banget berarti Arya. Kenapa Arya? Arya baca buku ini berapa lama? Sehari palingan kayak 15 menitan. Oh, 15 menitan.
Oke, sekarang kita memasuki bagaimana nih buku-buku yang kalian favoritkan ini berpengaruh terhadap kalian. Nah, sekarang teacher penasaran nih bagaimana sih buku-buku yang kalian baca ini bisa berpengaruh ke kehidupan kalian sehari-hari. Kayak misalnya tadi bisa kita mulai dulu deh dari Ibra. Bagaimana pengaruh buku-buku Dr. Seuss ke kamu? Nah, buku-buku Dr. Seuss itu misalnya ya, kalau rhyming gitu kayak yang kata-kata berima gitu bisa nambahin kekuatan lidah kita. Betul banget. Bisa melesetin. Tapi kan pas kita baca bukunya tuh tetap enak buat dibaca kan. Habis itu kalau dari buku ini sih ya, jangan ganggu orang nih. Oh, kayak tadi yang pertama tuh kan si ininya dulu kan. Oh, dia mengganggu itu. Waktu mereka bertiga ngeganggu masuk ke rumahnya beruang. Ya, mereka mengganggu beruang. Berarti emang karakternya itu imajinatif ya kalau Dr. Seuss tuh. Nah, kalau Ibra sendiri pernah punya pikiran nggak pengen kayak Dr. Seuss, bikin karakter-karakter yang unik dan bikin cerita yang bisa mengajarkan banyak hal? Iya, pastinya. Ibra pernah bikin karakter kayak gitu nggak? Teacher dia tuh kalau misalnya lihat di sahabat buku kan Ibra kadang suka gambar juga tuh. Itu tuh gambar Ibra tuh punya ciri khas tersendiri tuh. Berarti selama ini Ibra juga sering gambar-gambar kayak gitu ya? Iya. Berarti, nah kalau Gani sendiri pernah nggak sih baca bukunya Dr. Seuss? Enggak. Oh, nggak pernah. Pernah. Kalau Arya pernah baca bukunya Dr. Seuss? Pernah. Suka nggak sama buku yang Ibra bawa hari ini? Suka. Pernah kebayang nggak nih kalian? Siapa tahu nanti kalian jadi ilustrator hebat yang bisa bikin karya kayak Dr. Seuss. Arya pernah kepikiran nggak pengen bikin karya juga? Iya. Pernah. Nah, sekarang kita ke Gani nih. Tadi kan Gani suka banget sama buku Universe ya. Menurut Gani, ada pengaruhnya nggak kehidupan sehari-hari untuk Gani? Ada kayaknya karena ini kalau lagi bosen gitu Gani biasanya baca buku ini. Tapi pernah nggak Gani sharing pengetahuan ke teman-teman gitu kayak tadi? Teman-teman tahu nggak ternyata ada bintang paling besar di alam semesta? Pernah ngobrol sama teman-teman nggak terkait topik-topik universe ini ke teman-teman? Pernah sih. Pernah. Oh, berarti Gani juga sering ngobrol sama teman. Kalau sama Ibra sendiri pernah nggak ngobrolin tentang universe? Kayaknya belum pernah. Oh, belum pernah. Nanti sering-sering ngobrol tentang universe, soalnya kan banyak banget misteri-misteri yang belum kita ketahui kan. Barangkali dari Gani tahu sesuatu tuh Ibra jadi tahu lagi gitu, lebih tahu lagi tentang alam semesta ini seperti apa. Seperti itu. Lalu selanjutnya, terus tadi mungkin suatu hari nanti Gani juga bisa nih ke luar angkasa jadi astronot, terus menginspirasi banyak orang juga ya. Ya. Terus kalau misalnya Gani bisa pergi ke luar angkasa, Gani mau kemana dulu nih? Misalnya bisa misalnya bisa terbang untuk menjelajahi suatu planet, Gani mau kemana? Gani sih kalau misalnya keluar angkasa, Gani itu pertama-tama belajar seberapa besar alam semesta kita ini, dan juga habis setelah itu Gani bakalan menjelajahi planet-planet atau bintang-bintang yang belum pernah dijelajahi sama manusia. Keren banget Gani, semoga Gani bisa ke sana ya. Kalau kalian pernah ada keinginan buat keluar angkasa nggak? Kayak Ibra pernah mau nggak? Waktu masih kecil pernah mau. Kalau sekarang? Kalau sekarang sih maunya jadi dokter aja. Oh, menjadi dokter aja. Oh, makanya kemarin Ibra bikin di lembar kegiatan sahabat buku tuh Ibra pengen jadi dokter ya. Kalau Arya? Enggak pernah. Kenapa? Berarti lebih sukanya di bumi aja, menjelajahi bumi. Iya. Oke, keren banget nih. Terus selanjutnya nih ke Arya lagi. Arya kan suka buku Plants vs Zombie yang judulnya Keselamatan Penerbangan. Menurut Arya, buku ini ada pengaruhnya nggak ke kehidupan Arya sehari-hari? Ya, ada. Ada. Arya pernah ngasih tahu nggak ke teman-teman tentang keselamatan penerbangan yang tadi Arya tahu? Enggak. Oh, kenapa? Barangkali temennya mau tahu juga tentang keselamatan yang harus kita lakukan di bandara atau ketika lagi di pesawat.
Soalnya aku jarang bawa buku ini ke sekolah. Tapi kalau ngobrol sama teman-teman pernah nggak ngobrolin tentang keselamatan penerbangan? Nah, Oh pernah. Sama siapa biasanya ngobrol sama teman-temannya? biasanya sama Ibra, Mm-mm. sama Ibra aja sih. Oh sama Ibra aja. Nah terus di buku yang Arya bawa ini di keselamatan penerbangan, ini kan digambar dengan cara yang unik juga ya, kayak Dr. Seuss. Jadi tuh karakter-karakter yang ada di Plants vs Zombie ini tuh bener-bener diambil dari gamenya itu ya. Kalian tahu gamenya kan ya? Iya, iya. Mm-mm. Pernah main juga? Pernah. Pernah. Nah di sini kan ada karakter lucu ya. Arya paling suka karakter yang mana? Yang menurut Arya paling menginspirasi bagi Arya. Ini kan ada si Sunflower, lalu ada si Bong Choy. Bong Choy. Paling suka sama karakter yang mana? Yang aku paling suka sini Ian Peach. Oh, kenapa Arya suka sama karakter ini? Soalnya dia jadi pramugara. Oh, jadi pramugaranya di di pesawat ini. Oke. Nah, mungkin nanti Arya bisa jadi sahabat keselamatan di rumah atau di sekolah. Kan kalau di library kita ada sahabat buku ya. Kalian kan sahabat buku semua nih. Aku Nah, enggak. Ini sebelumnya kan sahabat buku juga, sekarang juga tetap sahabat buku. Nah, mungkin Arya nanti jadi sahabat keselamatan di rumah atau di sekolah bersama teman-teman yang bisa ngajarin keselamatan untuk teman-teman semua. Oke. Teacher jadi penasaran nih, setelah kalian baca buku favorit kalian ada rasa mau baca buku yang lain gak? Atau buku-buku yang kalian tunggu nih? Mau baca buku apa nih Gani? Ini sih bukunya itu biasanya kalau habis baca buku ini itu baca buku lain ya, masih tentang alam semesta juga. Ya, soalnya di buku ini memang belum semua tentang alam semesta, karena memang alam semesta itu luas banget. Iya. Jadi nggak cukup di buku ini. Oh, berarti nanti Gani bakal baca banyak buku tentang universe ini ya. Keren banget nih Gani. Kalau Ibra gimana nih Ibra? Kalau Ibra sih nanti mau cari buku tentang dinosaurus tuh yang Ibra suka. Habis itu kalau bisa baca lagi Dr. Seuss yang lain. Iya, yang The Cat in the Hat itu juga bagus tuh. Ya. Itu lucu juga kan. Terus waktu pas teacher baca juga tuh emang kalimatnya bener-bener berima. Jadi ya kita tuh bener-bener memahami setiap kalimat yang ada di dalam buku itu ya. Nanti kalian juga baca nih Gani yang katanya belum pernah baca buku Dr. Seuss. Coba baca buku Dr. Seuss bareng sama Ibra ya. Arya juga nanti baca lagi bukunya sama teman-temannya. Oke. Kalau Arya sendiri ada nggak buku yang lain yang pengen Arya baca? Kayaknya sih episode-episode yang tentang Salahuddin. Oh, Arya mau baca buku yang tentang Salahuddin lagi. Oh, di sini ada seriesnya. Tapi Coba ini kita yang lihat. terakhir, jadi ini kayak Oh, ini series terakhir, ada series Muhammad juga di sini. Aku punya. Gani punya juga. Oh, tapi Gani sempat baca. Ya, Menurut Gani gimana bukunya? ya bagus, judulnya sih Muhammad Membangun Madinah. Oh, bagus banget. Berarti nanti bisa sharing nih ke Ibra sama ke Arya. Dan sama teman-teman yang lain juga bisa sharing tentang buku yang kalian baca ya. Oke, seru banget nih Lazwardian. Kita membahas buku favorit anak-anak hari ini. Tapi sayang sekali nih kita dibatasi oleh waktu. Tapi rasanya nih teacher dia nih masih pengen ngobrol lagi tentang buku Universe, lalu buku Dr. Seuss, buku Salahuddin juga kayaknya menarik banget nih buat dibaca teacher dia. Tapi karena kita keterbatasan waktu, kita cuma bisa sampai di sini aja. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi diskusi kita hari ini, ada pesan atau tips nggak nih untuk Lazwardian yang lagi menonton podcast kita hari ini? Misalnya, ayo teman-teman kita baca buku dan datang ke perpustakaan. Ada pesan untuk teman-teman? Siapa yang mau mulai duluan? Ibra dulu deh. Ke library yuk biar bisa cari banyak pengetahuan. Abis itu cari buku, abis itu mungkin bisa ketemu buku yang Kalian suka? Ya. Buku ini itu ya lumayan menghibur menurut Gani. Kalau misalnya buat yang suka atau enggak seri-serinya yang belum ketemu atau buku-buku baru gitu. Betul, iya. Kalau Gani apa nih
kesan-pesan atau untuk Lazuardian? Ya, pesan-pesan sih kalau kita sedang membaca buku, jangan bosan membaca buku Jangan bosan baca buku Lazuardian. karena buku itu penuh pengetahuan Nah, betul banget nih kata Gani, karena buku ini banyak banget pengetahuan. yang mungkin kita belum tahu. Betul banget. Jadi kita bisa menemukan pengetahuan itu dari buku yang kita baca ya. Kalau Arya bagaimana? Jangan malas baca buku. Jangan malas baca buku. Berarti kita baca buku di waktu senggang. Lalu ada lagi lah Arya? Itu aja. Itu aja. Oke, terima kasih banyak kepada Ibra, Gani, dan Arya yang sudah berbagi cerita favoritnya, buku favoritnya. Lalu terima kasih juga kepada para Lazuardian yang sudah menonton podcast kita. Semoga episode kali ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk membaca buku-buku yang tadi sudah kita bicarakan. Dan sampai jumpa di episode podcast Ruang Baca berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat membaca. Bye-bye.